Shalom sahabat Hineni, ketemu lagi di Hineni Channel pelayanan dari Hineni Ministries. Saat hari ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai jati diri. Kita ada di bagian yang ketiga, yaitu bahwa jati diri kita adalah ruang atau bait Roh Kudus. Mari kita mulai di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sahabat ini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu ada definisi yang baru yang masuk, yaitu bahwa hidup kita adalah ruang, hidup kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita menyadari bahwa definisi kita yang baru tentang jati diri kita adalah ruang, maka yang terjadi adalah kita akan tidak terganggu dengan identitas di dalam ruang-ruang yang dunia sediakan. Misalnya seperti apa? Seperti posisi mungkin, kedudukan, jabatan dalam pelayanan, dan lain-lain. Begitu banyak anak Tuhan, kita melihat mereka menjadi marah, mereka menjadi kesal ketika posisinya berpindah tangan, ketika kedudukannya mulai diambil oleh yang lebih muda, yang senior mulai bergeser, mulai pensiun dan mulai diganti oleh yang junior. Mereka begitu kesal. Kenapa mereka begitu kesal? Karena mereka menyangka bahwa ruang yang dunia sediakan atau posisi kedudukan itu adalah identitasnya. Makanya ketika hal itu diganggu, maka mereka berpikir bahwa bukan ruang itu yang diganggu, tapi identitas dirinya yang diganggu. Saat hari ini sahabat ini, sadarilah bahwa ruang yang dunia tawarkan itu justru membutuhkan Anda sebagai tempat berpijak untuk mereka bisa eksis. Kenapa? Karena ruang yang didefinisikan dalam hidup Anda adalah sebuah ruang di mana dikatakan dalam Korintus, engkau adalah bait Roh Kudus. Bagaimana bisa Anda bayangkan Allah yang besar sedang atau mau bersemayam dalam hidup saudara? Itu Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, pencipta semesta. Dia menyebut engkau adalah ruang. Maka ruang-ruang yang dunia sediakan sudah tentu adalah ruang yang boleh saya katakan semu. Sahabat ini, ruang yang semu akan memanggil ruang yang sejati. Di dalam definisi kita yang baru dikatakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus identik dengan tempat penyembahan. Maka ada dua urat nadi di dalam definisi kita yang baru. Apa itu? Yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah penyembahan. Engkau harus punya gaya hidup seperti itu. Supaya apa? Supaya ciri khas dari definisimu yang baru itu melonjak keluar, itu muncul keluar, sehingga ketika area atau definisimu itu mulai terpancar, dunia boleh tahu, dunia boleh melihat ruang-ruang yang dunia sediakan. Justru dia akan menyadari bahwa mereka membutuhkan engkau, anak-anak Tuhan. Ketika engkau menyadari juga bahwa hidupmu adalah bait Roh Kudus, maka ketika kita belajar untuk menceritakan Kristus dengan orang lain, kita sudah tidak terkotak dengan bentuk, terkotak dengan gedung, terkotak dengan cara atau program. Kenapa? Karena engkau sendirilah ruangnya, karena engkau sendirilah bait Roh Kudusnya. Sejauh mana Injil diberitakan, maka yang terjadi seperti ini. Dengar baik-baik, sejauh mana Injil diberitakan adalah sejauh mana anak-anak Tuhan menyadari bahwa hidupnya, identitas barunya adalah ruang yang ilahi atau bait Roh Kudus. Sahabat ini, hari ini semoga engkau sadar, semoga engkau memiliki satu pewahyuan yang baru. Engkaulah ruang itu, engkaulah bait Roh Kudus itu. Pertahankan dua urat nadi tentang doa dan penyembahan, pancarkan itu keluar, dan biarlah semua orang boleh melihat Kristus di dalam identitasmu yang baru. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati sahabat ini.